turunnya Al-Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Allah tidak sebut malam kapan. Dalam satu tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Semua malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Malam Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Dua sifatnya, malam Qadar dengan malam barakah. Malam yang mana? Allah tak sebut. Lalu kemudian datang ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan dia di malam-malam Ramadan. Maka dengan turunnya ayat yang ketiga ini tereliminasilah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka tinggal dari mulai 360 sekian malam berubah menjadi 30 atau 29 malam. Karena malam Ramadan itu cuma 2, 29 atau 30. Nah, di antara 30 malam itu malam yang keberapa? Turunnya Al-Quran itu malam yang keberapa? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, atau disebut populer masyhur dengan nama Tafsir Al-Qur'anil Azim. Di sana disebutkannya pendapat pertama, Abu Razin mengatakan malam pertama. Ada pendapat yang mengatakan malam pertama. Jadi nanti kalau ada orang nuzul Quran malam pertama, itu ada pendapat Abu Razin pertama. Ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang berpendapat malam kelima, ada yang berpendapat malam ketujuh, ada yang berpendapat malam ke-9, ada yang pendapat malam ke-11, ada yang pendapat malam ke-15, ada yang pendapat malam ke-17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21. Salah satu pendapat yang mengatakan malam 17 adalah satu di antara pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami pada malam Furqan, malam pembebas, pembeda antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan kafir musyrik dengan muslim, tepat pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar. Itulah dalil mereka yang mengatakan 17. Republik Indonesia mengambil kalendernya nuzul Quran 17. Sedangkan Mesir malam nuzul Quran diperingati malam 27. Ada pendapat yang mengatakan malam 27. Lalu yang benar yang mana Pak Ustaz? Allah sampai sekarang tidak beritahu malam keberapa secara pasti. Kenapa? Karena kalau diberitahu nanti malam yang lain kosong. Orang nggak ke masjid. Dugaan malam 27. Malam 27 aja yang ramai. Coba lihat malam-malam i'tikaf. Malam 21 ramai. Malam 22 sunyi. Malam 23 penuh. Malam 24 sepi. Malam 25 melimpah. Malam 26 kosong. 27 melimpah ruah. 28 29 kosong mudik. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat salat usta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul mustajab 1 titik dari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Makanya tadi malam, nanti malam, besok malam, kemarin malam masjid-masjid tetap ramai. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa ramai? Kenapa ramai? Karena kami merasa belum dapat Lailatul Qadar. Coba bayangkan, andai besok pagi kita bangun tiba-tiba SMS berbunyi, buka HP, Anda sudah dapat Lailatul Qadar. Dijamin besok malam gak bakalan ada lagi ke masjid. Pak, gak datang tarawih, gak dapat kemarin malam. Nah, jawabannya, turunnya Quran itu 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Malam keberapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak diberitahu? Surprise. Isi tiap-tiap malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan insyaallah. Amalan di akhir Ramadan. Amalan yang pertama, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Malam ini malam ke-21. Ramadan itu dua kemungkinan, 29 atau 30. Kalau kebetulan tanggal 29 sore nampak anak bulan hilal Syawal, berarti 29 malam. Berarti 9 malam lagi tinggal dengan malam ini. Kalau kebetulan tanggal 29 itu tidak nampak anak bulan, fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu, fa atimmu, sempurnakanlah Sya'ban, sempurnakanlah Ramadan, salasina yauman, 30 hari 30 malam. Jadi hanya tinggal dua kemungkinan, 9 malam lagi dengan malam ini atau 10 malam. Jadi amal yang pertama di 10 terakhir ini adalah amal mencari. Tentu orang mencari itu dia selektif. Orang mencari itu serius, karena dia mencari namanya, bukan menunggu. Beda antara orang menunggu rezeki dengan mencari rezeki. Beda antara orang menunggu orang dengan mencari orang. Maka betul-betul dicari Lailatul Qadar ini. Bagaimana cara mencarinya? Maka dihidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW kalau sudah sampai 10 terakhir Ramadan, aiqaza ahlahu, dibangunkannya keluarganya, istrinya, anaknya untuk bangun malam. Wasyadda mi'zarahu, diikatnya kainnya. Makna mengikat kain kuat itu artinya khusyuk, lebih fokus kepada ibadah dibandingkan 20 malam yang sudah berlalu. Jadi memang 10 terakhir ini memang betul-betul yang selama ini tidurnya banyak, maka 10 terakhir malam ini dikurangi karena lebih banyak beribadah. Ibadah-ibadah malam itu nanti akan kita kaji pada poin yang kedua. Lalu yang dimaksud dengan malam itu mana? Malam itu biasanya dari mulai tenggelamnya matahari, terbitnya syafaq ahmar, tanda merah di ufuk barat, azan maghrib. Tapi yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah dari mulai penghitungannya setelah Isya. Jadi kalau kita hitung Isya di Sumatera ini jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau diumpamakan jam 5 azan selama 9 jam, maka 9 jam itulah yang diisi dengan qiyamul lail. Maka dicarilah 9 jam. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi garis finishnya salamun hiya, selamat dia malam itu, hatta matla'il fajr, sampai waktu terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar adalah azan subuh. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW membagi malamnya menjadi 3, perbanyaklah beribadah di 1/3 malam, maka tinggal bagi saja 9 bagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dimaksud dengan 1/3 itu adalah 9, 10, 11. Yang dimaksud dengan 1/3 malam itu adalah 12, 1, 2. Jadi kenapa Nabi itu mudah bangun malam? Karena dia tidurnya di awal waktu. Kalau beribadahnya habis Isya, tidak pakai tidur, namanya qiyamul lail, tegak di waktu malam. Tapi kalau habis Isya tidur, melawan tidur, melawan ngantuk, itu bahasa Arabnya tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan, tahajjud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu, lawanlah kantukmu. Di kota Makkah dua-dua dilaksanakan. Habis sholat Isya, tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Kenapa disebut tarawih? Karena setelah 4 rakaat duduk beristirahat lama, panjang.
Di tempat kita habis 2 rakaat duduk sebentar. Tapi setelah 4 rakaat ada baca doa Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Duduk sejenak bertasbih, berselawat, berzikir, mengingat Allah. Lalu kemudian setelah itu barulah dia tegak lagi. Maka ini semua ibadah-ibadah yang bernilai man qama, siapa yang menegakkan malam. Orang lain malamnya berbaring menempelkan tulang belakangnya, tengkuknya ke atas bantal, tapi dia man qama, tegak Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia bangun setelah tidur namanya tahajud. Kalau dia tidak tidur namanya qiyamul lail. Maka kita disuruh untuk qiyamul lail. Malam-malam ini dihidupkan, bahkan tidak tidur sama sekali. Bahkan orang-orang soleh itu memang dari mulai isya sampailah subuh. Dan di Indonesia ada beberapa masjid yang melaksanakan qiyamul lail dari isya sampai subuh. Ada yang setengah Al-Quran 15 juz, bahkan ada yang 1 juz selama 8 jam. Potong, makan, sahur, zikir, baca Quran, dan istirahat sejenak. Jadi amalan yang pertama adalah amalan mencari. Mencari itu bukan amalan Pak Ustadz. Amalan itu kan sholat, zikir, baca Quran. Mencari itu amalan. Mencari ilmu amalan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah meniat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka mencari maklumat, mencari ulama, mencari habaib, mencari pengetahuan, mencari tempat ibadah, mencari waktu-waktu yang baik, mencari ini adalah juga ibadah.